Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhas salik al-mujahid, sallu ala nabi. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad dawami bi ni'matil imani wal islami. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihil kirami wa tabi'ina subulas salami. Amma ba'du. Ahlan bi tali'i maulidil mukhtari bahril uquli bisati'il anwari. Ahlan bi maqdamihi wa hayya hala bihi bil yumni wal barakati wal israri. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Nahmadullah ta'ala ala ma aulana bihi min na'maihi zahirah wa fadailihi alwafirah hatta nastati' an najtami'a fi hadzal ma'had al-mubarak fi sihhatin wa afiyatin wa tumaninatin wa ngantukin. Asallahu ayarzuqana ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Amin ya rabbal alamin. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus pangersa uwa, beliau hadir di sini. Pangersa umi, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, bisa membimbing dan mengasuh kita. Pangersa Uwa Anom, Akhil Aziz, Kiai Haji Aang Muhammad Zainal Abidin, Hadratul Mukarram Al-Alimul Allamah, guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Zulfa Mustafa, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Beliau datang dari jauh dan mau keluar dari rumah agak repot juga karena suasananya masih sedikit belum aman. Tapi alhamdulillah berkat doa kita semua, berkat barokah dari para santri, beliau sedang capek, setiap hari jarang di rumah. Tapi alhamdulillah beliau menyempatkan hadir. Hadratus Sayyid Ali Muhammad Naim bin Zainal Abidin Al-Jailani dari Sulawesi. Kelihatannya kedinginan juga. Pejabat pemerintah, saya lihat di sini ada yang mewakili dari Kodim 0607, ya, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Kori kita Al Ustadz Haji Wahyu. Beliau ini adalah pengurus JKH PCNU Kota Sukabumi. Keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zainiyah, para asatid, para keluarga besar, para bunyai, para dewan guru, santriyin wa santriyat, mutakharrijin, mutakharrijat, yang insya Allah kita semua mendapatkan barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kedatangan saya di sini adalah semata-mata
menghormati undangan dari Pangersa UA yang diwakili oleh Akhil Aziz Wa Ajengan Anom Kang Haji. Sengaja ngulem Kasim Kuring hoyong silaturahim. Jadi kehadiran saya di sini adalah tujuannya adalah istifadah. Jitu mustafidan. Saya datang ke sini adalah untuk mencari ilmu. Ilmu dari para guru, para kiai. Mungkin yang perlu saya sampaikan yang tidak disampaikan oleh yang lain, yaitu terkait dengan testimoni keberadaan Nawawi di kota Sukabumi. Pak Kiai mohon maaf, saya lahir di Jakarta, di Sukabumi Selatan. Kemarin beliau habis ceramah di alma mater saya di Pondok Pesantren Al-Falah tadi malam. Saya tidak sempat hadir karena kurang fit. Kemudian datang di Sukabumi, saya belum kenal siapapun. Yang saya kenal hanya satu orang, dialah pujaan hatiku. Ini kelihatannya sudah pada capek ini kiai ini. Udah seminggu terus-terusan digempur. Mudah-mudahan sehat semua kawan-kawan santri. Ya. Sudah ngopi belum? Kang Haji tacan ngopi cenah ya. Ngopi wae cenanya. Di Sukabumi kaleresan di kota. Tapi disebutnya itu kota diskotik. Di sisi kota saeutik. Bagian timur. Belum kenal saya dengan para sepuh, para tokoh, para ulama di kota Sukabumi, belum ada yang saya kenal. Yang pertama saya kenal, pertama adalah almarhum Wa Ajengan Jejen. Kemudian Abuya Anidhom, hanya dua. Yang lain belum saya kenal. Tapi saya silaturahim, ikut ngaji ke sana kemari, dan orang pertama, kiai pertama yang mengorbitkan, wah bahasanya mengorbitkan, yang mengenalkan saya dengan para kiai Nahdlatul Ulama, para dewan mustasyar, dewan syuriah, pengurus tanfidiyah dan banom, lembaga banom, yang pertama kali mengenalkan saya kepada pengurus NU adalah Pangersa Wa Ajengan Jejen. Saya juga tidak tahu dengan basirah beliau, mata hati beliau sampai datang ke tempat kami. Pondok kecil, santrinya waktu itu masih sekitar 100 orang. Beliau datang. Ini nggak apa-apa saya ceritakan, nggak apa-apa Kiai. Supaya jadi ibrah buat kawan-kawan santri. Betapa perjuangan beliau itu. Saya kalau ingat beliau itu yang ada ingin meneteskan air mata. Apa kata beliau? Nawawi, sampeyan harus aktif di PCNU. Kamu dari Lirboyo, kamu didikan Jawa Timur. Sukabumi membutuhkan ilmu dari Jawa Timur, itu kata beliau. Sebelum saya pulang dari Lirboyo, ini temanya tema Nahdlatul Ulama ya, betul ya Kiai? Sebelum saya pulang dari Lirboyo itu saya sowan kepada salah satu kiai saya namanya Kiai Haji Ilham Nadhir. Beliau itu guru spesialis ilmu arud. Alhamdulillah khatam ilmu arud dan saya pada waktu itu disuruh sama beliau untuk menjadi rois di pelajaran ilmu arud. Tapi karena tidak
muwafaqah dengan suaranya jadi nggak nyambung. Saya pamit sama beliau, saya ingin pulang dan ingin menikah. Pamitlah saya dengan kiai-kiai saya pulang. Setelah menikah saya datang lagi ke sana kepada para kiai. Pertama yang saya datang itu yang tadi Kiai Haji Ilham Nazir. Apa kata beliau? Nawawi, aku titip NU. Kiai Ilham Nazir, Allah yarham, sudah meninggal sekarang. Nawawi, aku titip NU di kota Sukabumi. Nggih Yai. Minta doa Kiai, doa beliau Fatihah. Kemudian sebelum saya pulang, kok sih jangan dulu pulang. Saya ingin kasih oleh-oleh buat sampean. Beliau masuk ke dalam ke kamarnya, kemudian membawakan saya sebuah bungkusan berupa bingkisan. Buka Nawawi, dibuka sama saya. Apa yang dikasih oleh beliau guru saya? Batik NU. Batik NU pertama saya dapatkan adalah dari almarhum Kiai Haji Ilham Nazir Kediri, yang rumahnya di Jamsaren dekat rumahnya Kiai Haji Anwar Mansur. Anwar Iskandar, Kiai Haji Anwar Iskandar yang sekarang jadi ketua umum MUI. Itu beliau pesan. Datanglah saya ke Kiai Anwar Mansur, Kiai Haji Idris Marzuki, saya pamit sama beliau ba'da nikah. Apa kata beliau? Beliau bilang, Nawawi sampean lebih manfaat di Sukabumi. Akhirnya saya tinggal di Sukabumi. Alhamdulillah berkat barokah doa guru, saya datang ke Sukabumi ditemukan dengan kiai yang membimbing saya. Yang sebelumnya tidak saya kenal siapa itu Kiai Haji Jazen. Tidak saya kenal sama sekali. Dan saya belum pernah mondok pesantren di sini, tapi oleh beliau saya diangkat jadi muridnya, alhamdulillah. Beliau ini guru saya. Ceritanya datanglah saya ke sini, minta arahan bimbingan, belajarlah saya tentang ilmu organisasi di Nahdlatul Ulama di Sukabumi ini. Dan saya alhamdulillah dapat talqin dari beliau. Tapi Kang Haji mohon maaf, ini belum rajin saya kesininya ini. 2 kali saya ditalqin beliau, ini sebagai ibrah saja buat kawan-kawan santri, betapa beliau itu terus membimbing kita. Ketika kalian nanti sudah di rumah, jangan anggap dan jangan punya keyakinan bahwa kalian di rumah kemudian wa'ajengan meninggalkan kalian. Tidak. Kalian akan terus dibimbing oleh beliau. Saya ketika umroh di Madinah waktu itu, ba'da sholat maghrib sambil nungguan isya, baca Quran, capek, gogoleran di Masjid Nabawi itu. Ngimpen di dongkapan ku wa'ajengan sumping. Apa kata beliau? Nawawi bangun. Saya disuruh bangun, tidur saya di masjid pada maghrib karena kecapean, bangun. Akhirnya beliau mengangkat kopiah saya dan beliau memegang kepala saya. Kemudian saya ditalqin di Madinah itu. Masya Allah. Pulang saya laporan sama beliau, ya wis sampean udah ditalqin 2 kali. Jadi talqin zohiron wa batinan. Jadi kemasuk ke sini itu saya adalah datang ke rumah guru saya, walaupun saya tidak pernah pesantren di sini, tapi beliau adalah guru besar saya. Jadilah saya ketua Tanfidiyah di PCNU Kota Sukabumi berkat dorongan beliau. 1 periode selesai, dapat beli tanah untuk sekretariat. 2 tahun 2 periode berikutnya beliau suruh maju lagi. Alhamdulillah berkat dorongan beliau, saya 2 periode menjadi ketua Tanfidiyah. Dan sekarang beliau sudah meninggalkan kita.
beliau meninggalkan kita. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh qori kita, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Dalam salah satu syair itu ada yang mengatakan begini, saya lupa itu manis syair. Ma mata man zara'al fadaila fil wara bal 'asha umran thaniyan tahta tsara. Tidaklah wafat orang yang menanamkan fadilah-fadilah, yang mengajarkan ilmu-ilmu, yang membangun pesantren, yang membangun masjid, membangun madrasah, mata. Beliau semuanya dikorbankan, bukan hanya ilmunya, bukan hanya hartanya, semua untuk siapa? Untuk lillahi kalimatillah, fi sabilillah. Ma mata man zaro al fadaila fil wara bal 'asha umron thaniyan tahta tsara, tapi beliau masih hidup di bawah debu, itu masih hidup dan beliau hadir di sini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita dijadikan santri beliau, santri zahiran wa batinan, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, para santri, adik-adik sekalian, ada makalah, dalam salah satu makalah Imam Syafi'i itu berkata, qala Syafi'i radhiyallahu an, la yakmulur rijalu fid dunya illa bi'arba'ati asya. Seseorang tidak akan sempurna mengurus dunia ini kecuali dengan 4 hal. Biddiyana wal amanah wassiyana warrozanah. Yang pertama ad-diyanah. Apa itu? Kalau kalian nanti di rumah ingin membangun masyarakat, mengembangkan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang pertama kali harus ditanamkan adalah ad-diyanah, yaitu agama. Ilmu kita harus diperdalam, ilmu kita harus diperluas. Namanya juga santri. Kalau di Jawa Timur itu santri itu disingkat. Sinnya salikun fil khairat. Apa salik itu? Man salaka toriqon. Ya. Man salaka toriqon, man utawi sapane wong iku salaka ngambah dalan sapa man toriqon ing dalan. Tapi sama santri Asobaria maknanya diganti logatnya itu. Man utawi sapane wong iku salaka mangan salak sapa man. Torikon ing dalem dalan. Ini kayak santrinya ngantuk ini. Salik yang berjalan menuju jalan akhirat. As-salik fil khairat, jalan kebaikan. Nunnya naibun anil ulama. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khaira naili. Sebagai pengganti para ulama. Sekarang banyak ulama yang sudah wafat. Di kota Sukabumi ulama-ulama sepuh tinggal beberapa orang saja. Begitu pula di Kabupaten Sukabumi banyak ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia. Kita doakan semoga almarhumin semua mendapatkan rahmah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul nanti dengan beliau-beliau semua dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum subbanul yaum wa rijalul ghad. Kalian sekarang pemuda, tapi nanti akan menjadi generasi penerus yang menggantikan para ulama. Amin. Ya Rabbal. Dan sebaik-baik generasi adalah generasi yang bisa melahirkan generasi baru. Menggantikan pengabdian beliau. Wa khairun nasi dzu syarafin dzu hasabin qadimi, gimana?
wa khairun nasi dzu syarafin qadimi aqama li nafsihi syarafan hasaban jadida wa syarrul alamina dzau khumuli idza khatabtahum dzakarul jududa. Sebaik-baik generasi adalah generasi dzu hasabin qadimi, punya derajat yang tinggi, punya ilmu yang luas, tapi aqama li nafsihi hasaban jadida. Dia bisa melahirkan generasi-generasi berikutnya untuk menggantikan perjuangan beliau. Alhamdulillah Az-Zainiyah. Ketika Pangersa UA dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada generasi penerusnya, Akhil Aziz wa ajengan anom. Kalau beliau sedang ngaji hikam, saya suka ngikutin itu. Mohon maaf Kiai, saya suka dengerin, saya suka ilmu. Kalau lagi bulan puasa itu. Jadi ingat siapa kalau beliau sedang ngaji, ingat UA. Masya Allah. Saya ikut ngaji alhamdulillah. Izin Kiai kalau pasaran saya ikut ngaji ya. Kalau beliau sudah di podium sudah habis sudah ya. Jadi yang kedua nunnya naibun anil ulama, yang ketiga taknya apa? Apa taknya? Santri. Taknya apa? Apa? Tarikun anil ma'asi, meninggalkan maksiat. Taknya yang jawab tazawuj. Taknya tarikun anil ma'asi, roknya raghibun fil khairat. Jadi kalau kita nanti berjuang di masyarakat, lihatlah perjuangan bagaimana Pangersa UA, bagaimana UA Ajengan Anom. Contoh guru kita dalam berjuang. Beliau mengorbankan bukan hanya ilmunya, bukan hanya hartanya, tenaganya, semua. Lillahi kalimatillah. Sampai beliau itu pernah ya, di perkampungan, di pelosok, ya, bertahanus, beriktikaf beberapa hari. Saya pernah diajak sama beliau tapi nggak kuat, seminggu. Di tempat di pelosok, tempatnya dingin bukan main, Masya Allah. Itulah beliau. Ya. Jadi Adiana, kita berjuang di masyarakat, mumpung masih di pondok pesantren, kapan lagi kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena hidupnya seseorang itu adalah dengan ilmu. Dan agama di Indonesia ini akan tetap jaya kalau 4 pilar ini masih kita jaga. Mana 4 pilar itu? Yang 4 pilar itu saya sebutnya 4M. 4M. Yang pertama masjid. Yang kedua ma'had. Yang ketiga madrasah. Yang keempat majelisut ta'lim. Kalau 4 komponen ini masih hidup di Indonesia, insya Allah Islam akan tetap jaya. Islam akan terus maju. Yang pertama masjid. Ini igomah. Di Ciberem saya Kiai, ketua igomah Kiai. Ustaz Hasan. Nanti akan saya ajak untuk igomah di Masjid Ciberem. Dulu almarhum UA, beliau saya aturi untuk hadir di pengajian maulid. Itu selesai jam 2 malam loh sama beliau itu, Masya Allah. Tapi nggak ada yang ngantuk. Masjid. Yang kedua ma'had. Ini salah satunya adalah Ma'had Az-Zainiyah. Banyak pesantren di Sukabumi, banyak. Banyak di Jawa Tengah, di Jawa Timur banyak pesantren. Tapi kemarin ketika kita basul masail di sini ada salah satu pejabat dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat.
itu Kiai Haji Abu Bakar, cerita sama saya. Bahwa sekarang katanya santri-santri yang masuk pesantren itu masyarakat yang memondokkan anaknya menurun. Saya tanya sama beliau, berapa persen Kiai? 20%. Akibat apa? Bukan akibat KDM. Bukan akibat, karena sekarang itu sudah zaman materialistis. Orang memasukkan sekolah anaknya itu tanya nanti jadi apa, nanti kerja apa. Masih seperti itu. Tapi alhamdulillah Azainiyah tetap maju, tetap eksis. Salah satu kaderisasi yang jalan, salah satu regenerasi yang maju adalah ketika generasi pertama bisa melahirkan generasi berikutnya dan terus hidup. Ya karena yang hidup itu sistemnya, yang dibangun itu sistemnya, bukan kiai sentris. Mohon maaf, ada beberapa pondok pesantren ketika almarhum orang tuanya meninggal tapi tidak bisa dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena tadi tidak punya sistem. Tapi alhamdulillah Azainiyah, pondok-pondok pesantren di Jawa, di Lirboyo sekarang santrinya itu sudah 45.000. 45.000 itu campur dengan cabang-cabang. Yang di Jawa Barat itu di Majalengka, Lirboyo 5. Alhamdulillah, saya yakin bahwa Azainiyah akan terus berkembang. Berkah ikhlasnya almarhum Wa Ajengan, ikhlasnya para putra-putra beliau, ikhlasnya para guru-guru di sini mendidik dan mengajar. Insya Allah Azainiyah akan terus maju, yazdad wa yazdad wa yazdad. Amin ya robbal. Ayyuhas salik al-mujahid, sallu ala nabi. Iya nurutan Kang Haji itu. Ternyata passwordnya itu supaya nggak ngantuk gitu. Kanyahoan aya nawa. Saya kira saya nggak lama karena nanti akan ada guru kita yang akan menyampaikan tausiahnya. Cuman saya ingin izin sama Pak Kiai. Saya pernah mendengar beliau ceramah itu mengeluarkan nazom syair. Dan saya tuh terkesima. Mudah-mudahan hafalan saya tidak salah. Hitung-hitung saya setoran sorogan sama beliau. Beliau ini punya banyak karangan kitab. Nanti kita minta ijazah sama beliau. Sekaligus saja ijazahkan kitab-kitabnya itu. Ya. Mohon izin. Malam ini saya akan membacakan syair yang beliau tulis. Kira-kira bunyinya begini. Ma aktsarad du'ata min ulamal yutubi. Fa'afta bil mashhadi duna raj'il kutubi. Leres tadi ya? Salah kayaknya. Ya hasratan. Apa teh? Ya hasratan lil gugali. Lupa saya Kiai. Jadi sorogan saya nggak lulus nih. Maksud saya begini. Di Sukabumi ini banyak para santri, banyak para alumni, banyak para ulama. Kita contoh guru-guru kita. Kita contoh para ulama-ulama kita yang meneruskan mengarang, yang meneruskan menulis, ya, membuat karya-karyanya. Literasi di kota Sukabumi ini minim sekali. Walaupun ada beberapa tokoh kiai
yang memang membuat karangan kitab. Termasuk di Pondok Pesantren Az-Zainiyah ini ada peninggalan dari almarhum. Cuman saya juga nggak hafal itu bait syairnya itu. Beliau mengarang sebuah nazom yang isinya itu dari mulai mustasyar sampai banom, lembaga semua ada di situ. Masih ada Pak Kiai? Ini ajangan anom yang hafal ini. Saya mohon nanti itu bukunya diperbanyak, dibagikan itu. Itu Masya Allah ajib itu. Ketika muktamar di Jombang itu beliau menyampaikan itu. Waktu di mana Makassar juga, Masya Allah. Itu karya yang bukan main. Jadi sekarang ini banyak santri-santri yang mengandalkan YouTube, yang mengandalkan Google. Bahkan pernah kejadian di Jawa Timur ketika Basul Masail itu pakai cari takbirnya dari aplikasi Teh AI. Hah? Apa namanya? Oh AI. Saya bacanya AI. Itu matrud, tertolak. Karena itu goiru mu'tabaroh. Goiru mu'tabaroh. Ada itu. Kemarin juga kita Basul Masail di MUI Kota Sukabumi. Ada 3 masail yang dibahas. Kemudian kemarin di sini di Az-Zainiyah diadakan Basul Masail. Memang sekarang sedang digencar-gencarkan Basul Masail supaya kawan-kawan santri kembali lagi mengkaji Khazanah kitab kuning. Kembali lagi mengaji kata Khazanah kitab-kitab Turas. Nah nanti kita mohon kepada beliau berkenan mudah-mudahan mengijazahkan kitab-kitab yang beliau karang. Banyak sekali karangan beliau terutama tentang tarjamah itu. Biografi para alim ulama Jawa. Dari ujung barat sampai ujung timur. Beliau kitabnya punya dan disyarahi juga oleh beliau. Mudah-mudahan malam ini kita dapat barokah ilmu dari beliau. Saya kira tidak perlu panjang lebar, waktunya mungkin terlalu malam kalau nanti saya terus berbicara. Sekali lagi saya datang kemari adalah jitu mustafidan, mengambil ilmu dari para guru, para kiai. Dan saya berharap mudah-mudahan saya dianggap sebagai murid dari almarhum. Dan jangan adalah guru saya, guru spiritual saya, zahiran wa batinan. Dan kita semua juga termasuk murid-murid dari beliau semua. Kita bisa berkumpul nanti di yaumil qiyamah bersama para kiai, para alim ulama dan mendapatkan barokah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni bil ilmi narqa wa bil jahli nasqa wassalamu ala man ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.